Pokoknya gimana pun caranya, aku harus dapat hadiah itu. Oh, kalau aku bisa ambil beberapa nomor, pasti peluangku menang semakin besar. Oh, siapa yang peduli? Semua orang sedang sibuk sama urusannya masing-masing. Aku ambil aja itu nomor undiannya ibu-ibu. Bu Elis, apa yang kamu lakukan? Itu kan bukan milik kamu. Itu. Saya nggak ambil. Saya hanya mencari barang saya yang jatuh kok. Tenang, tenang. Semua peserta diharap bersikap jujur. Jangan ada yang curang. Hari ini saya harus dapat yang lebih banyak paket sembako dari hari-hari sebelumnya. Mereka semua itu orang-orang bodoh, pasti tidak akan tahu. Mereka pikir bisa mendapatkan semua itu tanpa saya. Gak mungkin. Pasti saya akan mengambil itu semuanya. Selamat pagi, Bu Nunung. Wah, kelihatan sibuk ya hari ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Oh, selamat pagi Bu Elis. Terima kasih. Kami lagi siap-siap buat bagi-bagi sembako. Kamu juga harus ambil loh. Iya pasti, saya bakal ambil kok. Tapi kalau sekarang saya sedang banyak urusan di rumah. Maklumlah, anak-anak butuh perhatian lebih. Ya udah Bu, kalau gitu kita pamit dulu ya. Soalnya masih banyak sembako yang harus kita susun. Iya Bu, pokoknya aku harus bisa mendapatkan banyak sembako hari ini. Bu Elis, kamu sudah dapat sembako. Kata pengurus RW, satu keluarga dapat jatah 1 paket. Oh, tentu saja. Nih lihat, saya sudah ambil jatah saya. Loh, kok itu kamu ambil banyak sekali? Sampai 3 paket sembako? Ini saya ambil untuk anak-anak yatim di sekitar sini juga. Kasihan mereka. Tapi Bu Elis, seharusnya kita bagi rata. Kalau kamu ambil lebih, itu namanya tidak adil. Aduh, jangan berisik dong. Siapa yang tidak adil? Saya kan cuma membantu mereka. Apa salahnya? Sekali lagi, saya tegasin ya. Saya cuma membantu ambilin aja. Nanti saya juga kasih ke mereka. Jadi apa salahnya, ha? Bu Elis, kita semua di sini sudah sepakat 1 paket per keluarga. Jangan melanggar kesepakatan dong. Lagian kalau untuk masalah anak yatim, nanti pengurus RW yang akan bagikan. Apaan sih? Kalian saking gak percayanya ya sama saya sampai segitunya. Niat saya juga baik kok, cuma mau ngeringanin pekerjaan pengurus RW. Saya juga gak sejahat itu sampai mau ngambil hak anak yatim. Udah, nggak usah berantem. Ya udah Bu Elis, Ibu bawa aja paket sembakonya. Tapi tolong surga antar ke anak-anak yatim ya Bu. Soalnya kami di sini sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi saya harap semoga Ibu Elis juga bisa menghargai kerja keras kami semua. Iya, kalian tenang aja sih. 1 untuk aku, 1 untuk si bapak, dan 1 lagi untuk anakku Mimi. Semua ini milikku. Senang sekali aku bisa menipu mereka semua. Bodoh sekali mereka itu. Sekarang aku keluarin dulu deh paket sembakonya. Wow, lihat semua sembako ini. Semua ini lebih dari cukup untuk persediaan 1 minggu ke depan. Bapak dan adik Mimi pasti bahagia banget nih. Paket sembakonya juga lumayan banyak dan lengkap. Ada beras, mie instan, dan bahkan beberapa minyak goreng. Wah, ini sih rezeki nomplok. Bagaimana kalau aku masak nasi goreng aja ya malam ini? Pasti adik Mimi dan bapak suka. Untung aja, aku ini pintar. Semua ini berkat otak cerdasku ini. Coba aja kalau aku nggak ambil semua paket sembako ini, pasti orang lain yang ambil. Aku tahu sih perbuatanku ini salah, tapi apa peduliku? Toh ini semua aku lakukan demi keluargaku, jadi wajar kan? Yang penting aku bisa memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Aku tidak peduli jika orang-orang mengetahui tindakanku ini, soalnya kan nanti aku bisa ngelak. Aduh, capek banget ya rasanya, pinggangku mau copot. Tapi gak apa-apa capek, yang penting ada hasilnya. Besok aku harus ikut pembagian sembako lagi nih. Siapa tahu bisa dapat lebih banyak lagi. Tapi itu sudah jelas, pasti aku bakal dapat lebih banyak. Bu Wati, Bu Nunung, gimana pembagian sembakonya? Berjalan dengan lancar kan? Lancar sih, walaupun tadi sempat ada kendala. Kendala apa emang? Tadi Bu Elis ngambil sembako lebih dari 1. Padahal menurut kesepakatan 1 paket sembako itu untuk 1 kakak. Dia alasannya sih mau bantu bagiin buat anak yatim. Tapi saya nggak percaya saya yakin banget kalau itu paket sembakonya bakal diambil buat dirinya sendiri. Wah, nggak beres, kita nggak bisa diem aja. Iya benar, kalau dibiarkan dia bisa terus begitu. Pokoknya kita harus tegur dia. Kalau kita diem aja, nanti kita juga yang rugi.
Tapi kita butuh bukti. Kita nggak bisa asal nuduh gitu. Iya juga ya. Gimana ya caranya? Oh iya, bagaimana kalau kita periksa daftar pembagian sembako aja? Dari sana kita tahu paketnya beneran sampai di tangan yang tepat apa enggak. Wah, bener juga tuh. Kita bisa minta bantuan Pak RW untuk mengecek dan memastikannya langsung. Sebentar, saya hubungi dulu Pak RW. Udah, sekarang kita tunggu balasan Pak RW. Oke, Pak RW akan segera mengurus masalah ini. Selagi kita nunggu kabar dari Pak RW, mungkin kita bisa minta tolong anak-anak untuk mengawasi Bu Elis. Soalnya saya juga sering dengar gosip berseliweran kalau dia itu suka bolak-balik ambil sembako. Wah, ide bagus tuh. Kita bisa minta tolong mereka buat mencatat kalau Bu Elis ambil sembako lebih. Aduh, ini Bu Elis saya diemin, bukannya tobat malah menjadi. Sebenarnya saya udah tahu masalah ini dari lama. Cuma awalnya saya kira kalau Bu Elis hanya sekali atau 2 kali mengambil keuntungan. Ditambah lagi, saya juga sedang sibuk mengurus acara bulanan warga yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Jadi kemarin-kemarin aku tidak sempat mengurus masalah Bu Elis. Tapi sekarang memang sudah saatnya aku turun tangan. Terlebih sudah banyak warga yang resah dan terganggu oleh sikapnya itu. Pak Caca, Pak Caca. Iya Pak, ada apa? Pak RW manggil saya. Pak Caca, tolong kamu cek daftar penerima sembako dan selidiki apa benar Bu Elis sudah mengambil sembako dari jumlah yang telah ditetapkan. Nanti kamu juga kumpulkan semua bukti dan serahkan kepada saya. Siap Pak RW, saya akan segera mengumpulkan semua buktinya dengan cepat. Pak RW tenang aja, serahkan semuanya pada saya. Biar saya yang mengurusnya Pak RW. Pak RW bisa fokus aja pada acara bulanan warga. Bagus Pak Caca, mohon segera diurus secepatnya ya. Soalnya saya sudah sering mendapatkan laporan dari warga jika Bu Elis selalu mengambil hak warga lain. Sudah banyak warga yang geram dengan kelakuan Bu Elis itu. Baik Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Berangkat! Seperti biasa, acara bulanan ini akan ditutup dengan undian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kami akan mulai mengundi. Harap semuanya bersabar ya dan tetap kondusif. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus dapat hadiah itu. Oh, kalau aku bisa ambil beberapa nomor, pasti peluangku menang semakin besar. Oh, siapa yang peduli? Semua orang sedang sibuk sama urusannya masing-masing. Aku ambil aja itu nomor undiannya ibu-ibu. Bu Elis, apa yang kamu lakukan? Itu kan bukan milik kamu. Itu. Saya nggak ambil. Saya hanya mencari barang saya yang jatuh kok. Tenang, tenang. Semua peserta diharap bersikap jujur. Jangan ada yang curang. Aku harus tenang. Aku nggak boleh terlihat panik. Aku yakin kalau aku pasti bisa mendapatkan undian ini. Akhirnya semua ini milikku. Aku bisa tampil lebih glamor dari semua ibu-ibu di komplek ini. Meskipun tadi aku sempat hampir ketahuan, tapi untung aja aku bisa mengendalikan semuanya dengan baik. Dan akhirnya aku tetap mendapatkan hadiah ini. Apa ini? Gak mungkin. Harusnya ini emas murni. Kenapa tiba-tiba berubah jadi batu? Oh, siapa yang mengutuk? Ini pasti ada yang jahat. Kenapa bisa begini? Kenapa emasku berubah jadi batu sih? Padahal aku butuh emas ini untuk meningkatkan derajatku di depan para tetanggaku. Apa yang terjadi? Kenapa ini tidak bisa dibuang? Kenapa aku tidak bisa melepaskan batu ini dari tanganku? Ayo dong lepas. Mungkin jika aku bisa menjatuhkannya dari ketinggian, itu akan berhasil. Kenapa ini terjadi? Semua yang kusentuh jadi batu. Apa yang harus aku lakukan? Tolong, siapapun tolong aku. Ada yang salah dengan perhiasan ini. Tolong siapapun, tolong aku. Aku terjebak dalam mimpi buruk ini. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak mau hidup seperti ini. Kenapa semua yang aku sentuh jadi batu? Kenapa ini semua? Ini semua memang salahku. Aku terlalu serakah.
Tolong, siapa yang bisa membantu aku? Aku minta maaf. Ini tidak mungkin. Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa aku harus mengalami ini semua? Kenapa? Apa karena aku selalu merampas barang yang seharusnya bukan menjadi milikku? Memang semua barang-barang ini seharusnya milik orang lain. Kalau tahu akan seperti ini akhirnya, aku tidak akan melakukan hal itu. Mungkin ini adalah balasan untuk semua yang sudah aku lakukan. Tapi aku mohon, jangan hukum aku seperti ini. Aku tidak bisa. Aku tidak mau terjebak seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Semua ini salahku. Semua terjadi memang karena ulahku. Tolong, aku janji akan berubah. Aku cuma mau hidup lebih baik. Tolong siapapun yang di luar, tolong buka pintunya. Pak, tolong ibu, Pak. Mimi, tolong ibu. Kalian di mana? Kenapa kalian tidak menolong ibu? Ibu mohon tolong ibu. Ibu nggak mau di sini sendirian. Nak, ayo kita masuk. Ibumu pasti sudah menunggu lama di dalam. Dia pasti cari-cari kita. Soalnya kita perginya kan gak bilang ke ibu. Iya, Bapak. Tolong Bapak, tolong Mimi, tolong Ibu. Siapapun keluarkan aku dari dalam sini. Ya Allah, ibu. Ibu kenapa, Bu? Buka pintunya, Bu. Pintunya nggak bisa terbuka, Pak. Pintunya terkunci. Tolong Ibu, Pak. Ibu tenang ya, jangan panik. Bapak bakal berusaha cari cara buat ngeluarin ibu. Kenapa Pak Bagus? Kok teriak-teriak gitu? Ini ibu, istri saya terjebak di dalam rumah. Dia nggak bisa keluar. Hahaha, rasain tuh Bu Elis. Emang sudah saatnya kamu merasakan akibat dari perbuatanmu. Makanya, jadi orang jangan serakah. Kamu tuh kena ajab karena suka mengambil hak orang lain. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu tolong. Ibu-ibu, boleh saya minta tolong? Tolong bantu ya mendobrak pintu ini. Bu Wati, kita tolongin Bu Elis gak? Gak usah ibu-ibu, ngapain kita tolongin? Udah biarin aja Bu Elis menerima buah dari perbuatannya selama ini. Saya mohon ibu-ibu, saya tahu kesalahan istri saya ini tidak mudah untuk dimaafkan. Tapi saya sangat memohon kepada ibu-ibu, tolong bantu istri saya. Sebenarnya saya merasa kasihan, tapi ini memanglah azab yang harus Ibu Elis terima. Lagian, itu kan istri Pak Bagus. Jadi itu urusan Pak Bagus. Ngapain kita ikut repot? Dari kisah Bu Elis ini, kita semua bisa memetik sebuah pelajaran bahwa kita tidak boleh merampas hak yang bukan milik kita, atau kita akan bernasib sama kayak Bu Elis, terjebak oleh keserakahan yang menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Ya udah Pak Bagus, selamat berjuang ya untuk membebaskan Bu Elis. Kita pulang dulu ya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa keluar dari sini. Padahal aku sudah berusaha sekeras mungkin. Tolong hentikan semua ini, aku mohon. Ini semua benar-benar mengerikan. Aku tidak mau terjebak di dalam sini selamanya. Aku butuh bantuan. Kenapa tidak ada yang mau menolongku? Tolong, siapapun tolong aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku. Ibu, bapak sudah berusaha membuka pintunya, tapi pintunya nggak bisa kebuka, Bu. Pak, terus ibu harus gimana? Ibu takut, Pak. Tolong ibu, Pak. Ibu mengaku ibu salah. Ibu mau bertobat, Pak. Ibu mau berubah. Ibu, bapak tahu kesalahan ibu itu sangatlah besar. Tapi berdoalah, Bu. Mintalah ampun kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan padanya, Bu. Tapi Pak, ibu malu. Apa masih pantas manusia seperti ibu meminta pertolongannya? Ibu jangan bicara seperti itu, Ibu. Setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. Allah itu Maha Pengampun, Bu. Mintalah pengampunan dosa atas segala semua hal yang udah Ibu lakukan. Iya, Pak. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Hamba sadar atas semua kesalahan hamba. Hamba terlalu serakah hingga membuat hamba gelap mata. Dengan teganya hamba merampas hak orang lain. Ampuni semua dosa-dosa hamba, ya Allah. Hamba janji akan berubah. Ya Allah, tolong keluarkan hamba. Hamba tidak ingin terkunci di sini untuk selamanya. Keluarkan hamba, ya Allah. Ibu nggak apa-apa kan? Mimi khawatir sama Ibu.
Ibu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah, Allah masih memberikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulai sekarang aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Aku tidak akan mengambil hak orang lain. Malah mulai sekarang aku akan berusaha untuk memberikan sedekah. Karena tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Alhamdulillah kalau ibu sudah sadar. Bapak ikut senang mendengarnya.